Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, Pak, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit. Saya tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Pina tetap menghantui mereka. Jangan gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni, semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, buyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat
segera agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali ya Allah. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua, berawal dari mana. Pembunuhan makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih.